Padahal, mata uang kripto hanyalah salah satu produk yang memanfaatkan teknologi blockchain. Webinar blockchain kali ini akan membahas pemanfaatan teknologi blockchain selain untuk mata uang kripto. Sambutan akan diberikan oleh Ketua P2MS ITB yang kami hormati Bapak Dr. Saladin Utunggadewa. Seminar online ini akan diisi oleh dua narasumber, yaitu CEO PT Inamart Sukses Jaya, Ibu Tanti Ruwani, dan owner kopi kecil, yang juga merupakan seorang eksportir kopi yang sudah memanfaatkan teknologi blockchain dalam prosesnya, Ibu Oktaviana Rombe. Sebelum kita masuk pada acara selanjutnya, kami akan sampaikan tata tertib webinar ini. Pertama, seluruh peserta diwajibkan untuk menonaktifkan mic selama acara berlangsung, kecuali jika dipersilahkan oleh moderator untuk menghindari masuknya suara-suara yang tidak diinginkan. Jika ada pertanyaan, mohon menuliskannya di kolom chat dan akan dibahas di sesi tanya-jawab. Sertifikat akan dibagikan bagi yang telah mengisi form feedback, yang linknya akan kami sampaikan melalui kolom chat menjelang akhir acara. Selain itu, akan ada door prize berupa NFT untuk 3 penanya terbaik. Hadirin, acara selanjutnya adalah sambutan dan pembukaan secara resmi yang akan disampaikan oleh Ketua P2MS ITB. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Saladin Utunggadewa, kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Oke, jadi awalnya di flyer saya ditulis akan kasih opening speech, tapi saya pikir dengan terbatasnya waktu yang kita punyai, saya di sini akan menyambut Bapak dan Ibu sekalian di acara webinar ini. Mengapa saya diminta menyambut? Karena sebagaimanapun juga sebenarnya tuan rumahnya webinar ini adalah kami, yaitu karena webinar ini, rangkaian webinar yang kita adakan, itu berada di dalam wadah Teaching Factory Network yang merupakan kerjasama antara P2MS ITB dengan PT Inamart dengan Kampus X-nya. Nah, kami sudah dan akan memilih topik yang akan sering terkait dengan blockchain. Mengapa? Karena ya, kenyataannya saat ini tuh banyak sekali orang yang berani ngomong tentang blockchain tanpa tahu apa itu blockchain. Jadi yang ngomong tentang blockchain banyak sekali, tapi saya tahu yang tahu banyak tentang blockchain itu cuma sedikit. Artinya banyak yang ngomong tahu sedikit, ngomongnya banyak. Nah, mudah-mudahan dengan rangkaian seminar yang akan yang sudah dan akan kita lakukan, kita semakin mengerti apa itu blockchain. Kita semakin tahu potensi teknologi blockchain untuk kemajuan kita bersama. Nah, saya tidak akan berpanjang-panjang karena waktu kita sangat pendek. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dua orang narasumber kita, dua orang yang satu secara teori sangat jago tentang blockchain dan yang satu adalah pengguna blockchain. Mbak Tanti dan Mbak Bebi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Saladin Utunggadewa telah memberikan sambutan sekaligus membuka webinar blockchain. Blockchain bukan hanya untuk kripto. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi dari narasumber yang akan dimoderatori oleh seorang anggota P2MS ITB, yaitu Ibu Dila Puspita. Sebelumnya, saya akan membacakan resume dari moderator kita. Ibu Dila Puspita memulai studi di program Matematika ITB, kemudian melanjutkan studi master di universitas yang sama dengan fokus di bidang matematika keuangan. Beliau mengambil program PhD di University of Waterloo, Kanada, dengan mengambil bidang ilmu aktuaria. Saat ini, beliau merupakan dosen di program studi Matematika ITB, sekaligus anggota dari IMWMS, Indonesian Mathematical Society. Beliau berpengalaman sebagai konsultan dan periset di bidang insurance and financial mathematics, computational finance, portfolio optimization, real option, mathematical modeling, dengan dibuktikan banyaknya publikasi ilmiah dan berbagai penghargaan yang telah dihasilkan. Kepada moderator, Ibu Dila Puspita, kami silakan. Baik, terima kasih Nita untuk perkenalannya dan sudah mempersilahkan saya untuk
memoderatori webinar kali ini. Oke, juga selamat datang kepada para peserta webinar in blockchain Kampus X. Kalau saya lihat hingga saat ini sudah ada 450 pendaftar untuk mengikuti webinar hari ini, gitu. Mudah-mudahan ya terima kasih untuk atensinya dan mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa didapatkan dari webinar kali ini. Oke, kalau kita bicara tentang blockchain, pasti yang terpikir pertama kali oleh kebanyakan masyarakat adalah cryptocurrency, khususnya Bitcoin, yaitu mata uang digital yang pertama kali ditemukan dan juga yang terbesar hingga saat ini. Gitu. Padahal mata uang kripto itu hanyalah salah satu produk yang memanfaatkan teknologi blockchain. Blockchain yang ditemukan pertama kali tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto itu memiliki dengan keunggulannya seperti transparansi, decentralized, dan juga masalah security-nya baik gitu. Saat ini sudah dikembangkan di berbagai bidang. Dan manfaatnya juga sudah bisa kita rasakan tidak hanya di bidang cryptocurrency, mulai dari traceability, dokumentasi, decentralized finance, digital identity, smart contract, dan baru-baru ini di dunia ini sedang berkembang pengembangan organisasi digital atau decentralized autonomous organization atau DAO, dan masih banyak lagi. Nah, namun untuk webinar bulan ini, gitu, dan ini adalah webinar kedua yang diadakan oleh Kampus X. Mudah-mudahan di bulan depan dan bulan-bulan berikutnya Kampus X masih bisa terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan blockchain. Gitu. Untuk topik kali ini yang kita angkat adalah blockchain bukan hanya untuk kripto, khususnya kita akan membahas tentang penggunaan blockchain di bidang usaha atau bisnis. Gitu. Dan setelah hadir dua pembicara, kedua-duanya wanita, mungkin ini juga bertepatan dengan International Women's Day yang bertepatan 2 hari lalu, gitu. Sudah hadir 2 orang pembicara. Yang pertama adalah Mbak Tanti Ruwani, beliau adalah CEO Inamart. Beliau sudah banyak malang melintang dalam pengembangan teknologi blockchain untuk hal-hal di luar mata uang kripto. Gitu. Sebelum saya mempersilahkan Mbak Tanti untuk memberikan presentasinya, saya akan membacakan sedikit resume tentang Mbak Tanti. Tanti Ruwani memulai studi S1 di ITB Fakultas Matematika, namun hanya sebentar di ITB, kemudian beliau mendapatkan beasiswa untuk lanjut menyelesaikan studi sarjananya di bidang informatics dan mendapatkan gelar bachelor di University of Arizona, kemudian melanjutkan gelar magisternya di Delft University of Technology, the Netherlands. Saat ini profesi beliau adalah CEO dan pendiri PT Inamart Sukses Jaya. Beliau bersama dengan tim di Inamart telah berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang pengembangan aplikasi dan platform di berbagai industri seperti oil and gas serta supply chain menggunakan blockchain. Beliau juga telah mengikuti berbagai pelatihan dan bahkan saat ini beliau menjadi pelatih, gitu, sering memberikan perkuliahan di bidang blockchain dan beliau juga mendapatkan sertifikasi software engineering dan certified blockchain dari Amerika. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan sharing dari Mbak Tanti bagaimana beliau, pengalaman beliau dalam menggunakan teknologi blockchain di bidang usahanya. Silakan Mbak Tanti. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dila atas perkenalannya. Selamat sore teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Oke, aku coba share screen dulu ya. Baik, sudah terlihat ya Mbak Dila? Sudah Bu. Jelas, Oke. Mbak. Ya. Baik, ini topik yang berat ya kalau kita ngomongin blockchain itu. Selalu semua orang itu kalau udah selesai
selesai webinar gitu ya, kalau misalnya saya kebetulan jadi speaker, kadang-kadang saya suka ngajak teman gitu, ayo ikutan gitu. Terus selalu ujung-ujungnya tetap nggak ngerti. Jadi kayaknya udah pasrah ya. Oke, tapi mudah-mudahan sore hari ini kita nggak terlalu banyak ya bahas tentang ini, jadi mudah-mudahan responsnya lebih baik nih dari biasanya. Oke, jadi kita mulai dengan era masa-masa internet ya. Jadi internet itu bisa kita bagi jadi 3 era, 3 zaman gitu ya. Yang pertama web 1 ya, web 1 gitu, di mana kita itu hanya bisa membaca ya. Membaca ini biasanya tuh bentuknya masih istilahnya open protocol ya, jadi bentuknya HTML gitu ya, kita berinteraksi gitu. Dan ini para pengguna builders ya yang membuat website gitu, mereka masih menggunakan server sendiri gitu ya, jadi belum ada shared server kayak kita sekarang, cloud dan sebagainya ya. Nah ini kemudian dilanjutkan dengan web 2, di mana sudah mulai ada konten yang istilahnya user generated content ya. Jadi contohnya Flickr gitu ya, misalnya kalau ada yang menggunakan aplikasi untuk foto-foto itu zaman dulu gitu ya. Nah sekarang Web2 ini sampai sekarang terus berkembang gitu ya. Akan tetapi salah satunya yang disebut-sebut sebagai tech giant gitu ya, sampai sekarang itu masih itu aja ya. Jadi kita akan dikenal dengan GAFA ya. Jadi Google, Apple, kemudian Facebook dan Amazon. Mungkin sekarang Facebooknya udah diganti ya jadi Meta gitu. Nah, kita sebagai pengguna awal-awalnya seperti ditawar-tawarin, ayo kamu ikut gitu ya, ini gratis, kamu dapat ini, dapat itu gitu ya. Memang seneng sih ya gitu kan, menggunakan internet gratis di mana-mana gitu. Atau kalaupun bukan gratis seperti di Amazon, tapi kita banyak sekali mendapat informasi dan kita bisa menulis rating dan sebagainya, kita bisa berpartisipasi. Akan tetapi mereka akhirnya menjadi centralized service ya. Kita seperti seakan-akan 4 company itu menguasai dunia internet, yang lain numpang aja gitu ya. Kita cuma bisa menggunakan, dan kalaupun misalnya kita membuat sebuah inovasi misalnya atau membuat aplikasi, contohnya misalnya di mobile gitu ya, kita tetap harus permisi gitu dengan salah satu dari 4 company itu. Nah, untungnya sekarang ada namanya Web3 ya. Jadi Web3 ini adalah kesempatan buat kita sebenarnya, di mana kita bisa menggunakan internet dan tidak hanya membaca dan menulis, kita juga bisa memiliki. Nah ini yang aneh gitu ya, kok bisa memiliki, apanya yang kita miliki? Nah yang kita miliki adalah bytes ya, kalau di internet itu kan dibagi dengan istilahnya bytes gitu ya, memorinya, dan yang kita miliki di sini adalah digital asset ya. Jadi sebagai contohnya mungkin teman-teman tahu ya, sekarang ada penjualan gambar di internet menggunakan namanya NFT. Sebenarnya itu sama aja. Nah, NFT ini adalah kepemilikannya ya. Jadi kita bisa memiliki sebagian dari internet itu gitu. Dan kalau yang di Web2 kan yang punya internet ini tadi ya 4 company besar itu. Nah, kalau di Web3 kita sudah benar-benar bisa memiliki sendiri. Nah, siapa sih yang berjasa di belakang itu ya? Ada seorang bernama Gavin. Ya, dia adalah co-founder dari Ethereum. Ya mungkin saya nggak percaya Ethereum itu apa, tapi adalah salah satu jenis blockchain. Dan Gavin Wood ini juga yang membuat Solidity. Jadi Solidity adalah programming language ya. Jadi bahasa pemrograman di mana kita bisa membuat fungsi-fungsi di dalam blockchain. Nah, bayangin ya, udah bikin Ethereum, kemudian dia bikin juga programming language-nya ya. Dan beliau adalah Web3 Foundation founder. Jadi di mana dia sangat-sangat percaya ya bahwa Web3 ini
adalah sebuah kesempatan bagi semua programmer gitu ya, bagi semua industri untuk menggunakan internet gitu ya, untuk memiliki sebagian dari memiliki data-data yang disimpan di internet, dan itu memang jadi miliknya dia dan tidak bisa diakses oleh orang lain gitu ya, kalau nggak dikasih akses. Nah, jadi beliau juga terakhir membuat Polkadot, sebuah blockchain yang bisa create another blockchain. Jadi pokoknya hebat banget deh ya. Dan di sini kita bisa lihat ya perbandingan antara Web 2 dengan Web 3. Web 2 itu modelnya client server ya. Jadi anggaplah kalau kita misalnya menggunakan Google Drive gitu ya. Nah, kan file kita itu disimpan di servernya Google ya gitu. Sementara kalau kita menggunakan Web3, di sini kita langsung peer-to-peer. Jadi seperti contohnya ketika ada yang menjual NFT di sebuah marketplace, NFT-nya sendiri itu disimpannya di blockchain. Ya, jadi bukan di servernya OpenSea misalnya sebagai pasarnya NFT ya, tapi dia disimpan di blockchain. Dan yang kepemilikannya, siapa yang milikin itu? Yang memiliki adalah yang pertama adalah creator-nya, kedua adalah owner yang membeli gitu kan. Dan nanti selanjutnya bisa dibeli lagi misalnya oleh owner lain sehingga ownernya berpindah. Dan memang betul-betul yang punya kunci ke bagian dari internet atau digital asset itu adalah ownernya ya. Oke, saya lanjut. Nah, jadi blockchain makes Web3 possible ya. Jadi apa yang dilakukan oleh blockchain. Jadi blockchain itu membuat sebuah platform ya yang menurut Gavin Wood nih, di mana platform itu menawarkan less trust, more truth ya. Jadi ini sebenarnya powerful sekali ya. Less trust itu seperti ini. Kalau dulu kita misalnya mau bertransaksi, kita transaksinya hanya berani sama orang yang kita percaya ya. Jadi dalam hal ini misalnya ya tadi perusahaan-perusahaan besar, atau kalau di Indonesia gitu ya misalnya ya perusahaan-perusahaan yang punya e-commerce besar gitu. Sementara kalau misalnya yang kecil-kecil kita kan juga ragu ya, ini benar nggak sih? Nanti jangan-jangan orangnya pergi lagi gitu kan ya, tokonya tutup gitu di internet. Secara kita kan nggak ketemu langsung gitu ya dengan pemilik toko. Nah, more truth artinya kita di blockchain atau di Web3 ini kita bisa dipastikan lebih bisa menemukan kebenaran gitu. Kenapa? Karena data yang kita simpan di sana itu nanti kita lihat gitu ya, ada sebuah proses-proses yang terjadi di belakangnya gitu. Oke, next ya. Nah, kita agak cepat ya ini sedikit teori aja sebelum kita nanti ke contoh-contoh gitu. Nah, di dalam blockchain itu ada 5 komponen. Yang pertama adalah distribution, kemudian encryption, immutability, tokenization, dan decentralization ya. Aduh, ini banyak banget ininya ya. New terms mungkin ya gitu. Nah, oke, kita mulai dengan yang pertama nih ya. Distribution. Nah, mungkin dalam bentuk pertanyaan nih ya, sambil teman-teman ikut membaca gitu ya. Distribution is where participants of the network. Jadi distribution di sini adalah jaringan gitu kan, jaringan dari peserta yang apa nih? Yang pertama adalah bisa melihat datanya sendiri, tapi nggak bisa melihat data orang lain ya. Itu A nih. B-nya peserta-peserta dari jaringan ini berada di lokasi yang secara fisik ya berjauhan gitu. Walaupun mereka di dalam satu jaringan. Yang ketiga, acting as a full node ya. Jadi wah ini panjang banget deh ya. Tapi intinya jawabannya yang mana? Yang B ya. Jadi gampang aja. Jadi salah satu komponen dari blockchain adalah jaringan ya yang terdistribusi. Jadi pemegang servernya itu berjauhan ya. Jadi
ini sebenarnya kita agak kembali ke web 1 nih ya. Dulu di web 1 kan misalnya sekolahan mereka punya jaringan sendiri ya, punya server sendiri, jadi nggak tersambung dengan network yang lain. Nah, ketika di web 2 itu sudah mulai sebenarnya tersambung ya jaringan-jaringannya, akan tetapi lama-lama itu jadi dimiliki oleh satu perusahaan besar gitu ya. Nah, ini adalah komponen yang pertama. Nah, yang kedua, encryption ya. Jadi on a blockchain, encryption is used pertama using a symmetric key to keep data secure and private, atau to keep data secure and semi-anonymous atau pseudonymous ya. Jadi kalau pseudonymous ini sedikit menerangkan gitu ya, seperti halnya ketika kita mencatatkan gitu ya, mencatatkan misalnya identitas dari member-member gitu ya. Nah, tapi kita tahu sebenarnya member ini nama benernya siapa gitu. Jadi kita cuma punya ID aja, member ID 1, 2, 3 gitu. Nah, ketika misalnya member 1 mau chat gitu ya dengan member 2 misalnya di WhatsApp gitu. Nah, kita tidak menanyakan misalnya yang satu kamu tinggal di mana, nama realnya siapa gitu, tapi kan kita tetap bisa ada identity-nya. Misalnya kalau di WhatsApp identity-nya nomor telepon gitu ya. Nah, encryption dalam hal ini membantu data itu secure dan pseudonymous ya. Jadi tetap bisa kita track siapa sebenarnya owner dari sebuah data. Tapi kita nggak bisa tahu sebenarnya tanpa kecuali ya memang dibuka ya orangnya. Sebenarnya kita hanya tahu ini nomor ID berapa gitu yang punya data tersebut. Yang ketiga, immutability. Jadi immutability assures pertama bahwa data yang disimpan itu adalah data yang benar. Kedua, data yang disimpan tidak bisa dirubah. Ketiga, data yang disimpan itu bisa diakses secara cepat ya. Nah, jawabannya adalah B ya, bahwa data yang disimpan itu tidak bisa dirubah lagi. Nah, tadi katanya more truth, kok bukan yang A gitu ya, yang bahwa datanya itu benar. Nah, more truth ini didapatkan dengan cara akan terjadi ketika misalnya data mau ditulis itu biasanya terjadi konsensus ya. Jadi kayak oke, kita misalnya ini transaksi dari A ke B, maka akan ada validasi bahwa memang transaksi ini valid gitu ya. Jadi di dalam blockchain itu akan terjadi verifikasi seperti itu. Jadi data istilahnya immutable ketika data sudah ditulis di blockchain ya, dan data itu sudah dimiliki oleh seseorang, maka nggak bisa dirubah lagi ya, walaupun itu salah gitu. Jadi tetap aja bisa jadi terjadi data yang salah, akan tetapi karena tadi ya dijaga atau dikelola oleh banyak pihak ya, decentralized, maka more truth akan terjadi gitu. Nah, yang keempat, tokenization. Nah, ini token ya. Jadi kalau tadi saya kasih contoh soal NFT, NFT adalah salah satu jenis token gitu ya. Nah, tokenisasi di sini adalah elemen yang sangat-sangat penting di dalam blockchain. Karena apa? Karena dia adalah sebenarnya reward mechanism. Ya, jadi kalau tadi kan istilahnya less trust ya. Less trust itu artinya apa? Sebenarnya di dalam jaringan itu nggak saling mengenal gitu. Nah, tapi kok mereka mau bekerja sama-sama gitu ya? Artinya menjadi bagian dari sebuah jaringan. Ya caranya adalah dengan tokenisasi ini. Mereka memang diberi reward, diberi insentif gitu. Untuk apa? Untuk menjaga jaringan, untuk memvalidasi dan sebagainya gitu ya. Jadi tokenisasi ini sangat-sangat penting. Nah, sekarang ini memang tokenisasi ini jadi yang kita kenal dengan kripto gitu ya. Nanti mungkin setelah ini kita bahas sedikit tentang kripto. Oke, dan terakhir yang kelima, komponen decentralization. When would you need decentralization? Ya, pertama to have direct communications. Ya, jadi seperti kalau kita menggunakan WhatsApp,
tapi nggak ada WhatsApp-nya, gitu, ya kan? Nggak ada server WhatsApp-nya. Jadi kita langsung aja ke setiap orang punya seperti seakan-akan punya bagian, punya ruangan di dalam WhatsApp gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk redundancy to avoid a single point of failure, ya. Dan yang terakhir adalah when you need to remove a governance by a central authority. Nah, when you need to remove a governance by central authority ini sebenarnya maksudnya bukan jadi ini ya, jadi artinya menentang pemerintah gitu ya. Bukan seperti itu, tetapi kembali lagi ke cerita yang pertama tadi bahwa Web2 ini saat ini dikuasai oleh beberapa institusi besar saja gitu ya. Sementara institusi besar ini pun agak bisa menyetir governance ya gitu, atau government bahkan gitu ya. Mungkin teman-teman tahu di beberapa film juga ya diceritakan gitu bagaimana misalnya perusahaan besar itu kemudian menjadi influencer gitu ya. Kamu bisa menginfluence seseorang gitu karena kamu punya banyak orang. Kamu tahu apa yang gitu atau yang dilakukan oleh orang, karena ya semua orang pakai internet mesti lewat sana gitu ya. Seperti kalau kita lewat browser gitu, kita akan klik browser, klik hasil search kan akan langsung di track gitu ya. Artinya kita buka sebuah browser, artinya kita punya interest di sana gitu. Atau kita buka misalnya let's say Facebook atau Instagram ya yang juga owned by Facebook, kita akan kemudian selanjutnya akan terima informasi-informasi yang berhubungan dengan apa yang kita sering cari sebelumnya gitu ya. Jadi intinya di blockchain ini, di blockchain ekosistem atau penggunaan blockchain saat ini ada 3 fase ya. Jadi yang pertama fase sebelum ada blockchain ya, di sana hanya ada internet ya, tadi ya web 2 ya, web 2. Nah, kemudian dengan adanya blockchain ya, maka ada 3 komponen yaitu distribusi ya, kemudian enkripsi dan immutability. Ini yang dipakai untuk blockchain inspired. Nah, kemudian ditambah lagi dengan 2 komponen tambahannya yang yaitu di decentralized ya dan tokenization gitu. Nah, di fase yang ketiga enhanced blockchain, di sana ditambahkan advanced technology seperti IoT, AI dan big data gitu. Nah, kita sampai nih ke aplikasi dari blockchain ya. Nah, oke, di sini adalah fase 1 yaitu blockchain inspired solutions. Nah, setelah saya akan ada pembicara Mbak Baby ya, yang saat ini sudah mulai menggunakan blockchain dan ini masuk di fase 1 ya, karena apa? Karena belum pakai token gitu ya. Terus juga belum decentralized karena yang yang membuat atau ya istilahnya membuat blockchain-nya ini gitu atau mengimplementasikan blockchain adalah koperasi adalah perusahaan baby ya, kecil gitu kan. Kemudian yang menggunakan juga Mbak Baby dengan cabang-cabang tempat prosesor kopinya gitu ya. Nah, tapi kenapa Mbak Baby tertarik untuk menggunakan blockchain di sini? Nah, ini karena pastinya akan ada peluang gitu ya, peluang untuk meningkatkan bisnisnya gitu. Jadi blockchain memberikan beberapa peluang-peluang, misalnya contohnya bisa lebih efisien ya dalam menyampaikan tadi truth ya. Jadi misalnya data yang disimpan itu bisa dilihat, disimpan di blockchain, bisa dilihat nantinya oleh misalnya buyernya gitu ya, sehingga bisa di trace gitu istilahnya, traceability atau
ketertelusuran ya dari kopinya gitu. Itu nanti akan ada di blockchain. Nah, karena blockchain ini dikelola oleh komunitasnya Mbak Baby ya, maka sebagai buyer itu bisa lebih percaya gitu kan. Karena nggak cuma Mbak Baby sendiri nih, artinya nggak cuma servernya kopi kecil aja yang diakses gitu, tapi data yang ada di blockchain. Dan ketika data sudah ditulis di sana, immutability ya, datanya itu tidak bisa dirubah lagi gitu. Nah, kalau di Indonesia apa sih yang sudah masuk ke phase 1 ini ya? Mungkin saya nggak ngomongin bisnis ya, tapi lebih dari sisi pemerintah deh yang lebih menarik ya. Mungkin ternyata pemerintah kita sudah menggunakan phase 1 dari ini, kita dari phase 1 blockchain ini. Jadi setahu saya 2019 ya atau 2020 itu di TradeLens namanya ya, itu adalah sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan Bea Cukai ya. Jadi Bea Cukai itu kan mengelola pelabuhan ya, Bea Cukai Pelabuhan itu mengelola banyak sekali barang-barang impor dan ekspor gitu ya. Nah, sementara di sana kan banyak dokumennya gitu. Jadi misalnya kalau barang datang itu kan dokumennya banyak sekali, ada dokumen mungkin impor ekspornya, ada dokumen pendukung finansial dan sebagainya. Nah, data-data dokumen ini kalau sekarang kan harus nunggu dulu ya, istilahnya nunggu dulu si kapalnya nyampe gitu ya, baru tuh barangnya atau dokumennya diperiksa bersama dengan barangnya. Nah, dengan adanya sistem dari TradeLens ya, dengan menggunakan blockchain dan konsorsium, jadi beberapa pelabuhan-pelabuhan dengan bea cukainya itu mereka bisa mengakses dokumen tanpa harus menunggu dulu gitu ya, tanpa menunggu kapalnya nyampe gitu. Dan nanti next destination juga udah bisa lihat gitu dokumen-dokumennya. Jadi sebenarnya sangat-sangat efisien gitu ya. Jadi pemerintah kita nggak kalah gitu ya. Dan di phase ini juga ya kita mengenal BPN ya. BPN itu Badan Pertanahan. Mereka itu sudah mulai melihat sertifikasi tanah gitu disimpannya bukan di sentral filenya mereka gitu ya, tetapi disimpan di blockchain gitu, sehingga ketika misalnya kita sebagai owner dari sebuah lokasi tanah gitu ya, sebuah tanah, maka kita bisa mengakses file sertifikat kita itu ke satu sumber ya, yang sama seperti yang dimana ketika tadi ditulis oleh BPN ya. Jadi BPN itu nyimpannya di mana gitu. Jadi istilahnya tadi digital asetnya ya. Jadi digital asetnya yang di-create oleh BPN untuk mencatat sertifikat tanah ya. Ketika saya misalnya punya tanah, saya bisa lihat, dan yang saya lihat tuh persis bytes yang itu juga gitu ya. Jadi bisa dibayangkan beda ya sama kalau kita misalnya datanya itu ditaruh di server ya. Biasanya kalau datanya ditaruh server itu kemungkinannya yang kita baca itu adalah kopi dari filenya ya. Jadi ketika kita misalnya mau lihat data kita mungkin dikirimkan dalam bentuk email gitu ya. Bentuknya tuh file sama sih ya, misalnya sama-sama PDF, tapi kan udah kopian gitu. Jadi kita udah mulai benar nggak ini sama gitu ya. Nah, apalagi kalau nanti ada pihak lain yang misalnya calon pembeli gitu mau lihat. Nah, berarti kan dikirim lagi gitu filenya. Jadi sudah bukan melihat data yang sama gitu ya. Jadi dalam hal ini kita perlu acungkan jempol nih ya untuk pemerintah kita yang sudah mulai melihat penggunaan dari blockchain ini gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi sekarang fase keduanya ya. Di fase kedua ini kita disebut adalah blockchain complete solutions. Jadi lupa menyebutkan fase-fase ini bisa teman-teman lihat ya di buku namanya The Real Business of Blockchain, keluaran dari Gartner gitu. Di fase 2 ini blockchain-nya sudah komplit nih. Jadi tidak hanya
dia komponen yang 3 pertama, distribution, encryption, dan immutability, tapi sudah juga masuk tokenization dan decentralization. Ya, kalau kita kembali nih ke ceritanya kopi kecil, ya. Gimana nih kalau misalnya kopi kecil implementasi blockchain yang sekarang di kopi kecil dikembangkan lagi jadi phase 2 gitu. Nah, tadi kan di awal misalnya kopi itu hanya dicatat gitu ya ketertelusurannya. Jadi misalnya dari originnya dari mana kopinya gitu. Nah, di fase ini sudah bisa ditambahkan token ya. Token di sini bisa kita pakai misalnya untuk keperluan penjaminan misalnya ya. Jadi ketika nantinya member ya, anggota dari atau petani yang menjadi supplier dari kopi kecil itu bisa dicatat dengan token gitu ya, sebagai token misalnya produktivitas gitu. Jadi misalnya produksinya berapa gitu, kemudian mungkin secara tinggal di mana gitu ya, data-data itu ada. Nah, mungkin token penjaminan ini nanti bisa dipakai untuk misalnya peminjaman KUR gitu ya ke bank lain ya, bank maksudnya ke bank yang bekerja sama dengan kopi kecil gitu ya. Jadi tidak hanya dipakai oleh kopi kecil saja gitu, tapi datanya ini sudah bisa dilihat oleh pihak lain ya, dalam hal ini misalnya bank gitu, pihak bank yang bekerja sama untuk memberikan financing gitu. Nah, kalau kita kembali ke pemerintah ya, gimana nih tadi kasusnya BPN misalnya ya kan. Nah, di kasusnya BPN ini kita bisa bayangkan gitu kalau misalnya tadi sertifikat tanah tadi ya, itu ternyata bisa dijadikan token ya, token NFT, jadi yang ada kepemilikannya gitu kan. Kemudian token ini dijaminkan ya, dalam tanda kutip dijaminkan untuk dibuatkan token-token yang bisa dijual gitu ya. Jadi contohnya misalnya di lahan saya bangun apartemen gitu kan ya, amin ya. Nah, bangun apartemen, nah saya pingin menjual saham dari apartemen ini sebagai bisnis gitu ya. Saya pengen cari orang-orang yang mau invest di apartemen itu. Bukan apartemennya yang dijual ya gitu, tapi bisnisnya nih yang dijual. Nah, itu bisa kita menggunakan istilahnya co-ownership gitu ya. Jadi token co-ownership, jadi nanti ketika token ini dijual harus menggunakan atau harus divalidasi dulu apakah saya punya sertifikat tanahnya dalam bentuk NFT ya. Kemudian sertifikat itu dijaminkan di BPN dan kemudian BPN mengeluarkan token gitu untuk saya nanti bisa jual saham saham apartemennya. Dan sebagai pembeli saham tentunya dia lebih percaya ya, karena ini dijualnya diverifikasi atau divalidasi oleh BPN. Jadi lebih aman gitu ya. Nah, kita sekarang lihat kasus yang ketiga ya. Ketiga ini sudah ada AI, IoT dan big data ya. Jadi tidak hanya blockchain saja, tapi ini sudah menjadi blockchain ekosistem ya. Jadi 5 komponen tadi blockchain ditambah dengan advanced technology ya. Di sini sebagai contohnya apa ya kira-kira? Kalau misalnya di kopi kecil nih gitu ya tadi, nah ternyata tidak hanya, jadi misalnya kopi kecil nanti punya sebuah misalnya koperasi gitu ya. Nah ternyata ada koperasi-koperasi lain yang juga bergabung ya di dalam platform blockchain ini, dan kemudian misalnya setiap koperasi itu kan kalau di total punya berapa member gitu, berapa petani. Nah itu kan misalnya nanti jumlah lahannya itu misalnya ada berapa ratus atau berapa puluh ribu hektar gitu ya. Nah bayangkan kalau nanti dengan misalnya dengan IoT atau dengan big data ya,
data ini bisa dikonversi menjadi carbon credit gitu misalnya ya, menjadi carbon credit dan carbon credit itu dijual gitu ke perusahaan yang sekarang kan teman-teman tahu ya, jadi Indonesia sedang dengan G20 gitu kan sedang juga gencar mempromosikan gitu ya zero emisi gitu ya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang misalnya perusahaan punya punya industri atau punya pabrik gitu ya, bisa kemudian membeli carbon credit yang dihasilkan oleh si tanaman-tanaman kopi yang tadi ada di dalam lahan sejumlah koperasi yang bekerja sama di dalam platform ini gitu ya. Jadi udah kebayang ya. Jadi ada phase 1, phase 2 dan phase 3. Nah, jadi kalau ketika kita melihat sebuah teknologi gitu ya, terutama di blockchain, memang blockchain itu belum seperti Web2 sekarang ya, di mana kalau misalnya orang buat e-commerce dan sebagainya itu kan udah fix gitu ya, teknologi yang digunakan apa gitu, udah jelas gitu, akan ada server, akan ada database dan sebagainya. Tapi kalau blockchain ini ya memang masih sangat berkembang gitu kan. Tadi Web3 itu baru available setelah 2020 ke atas gitu ya, sebagai aplikasi yang lengkap yang kita pelajarin ini. Nah, jadi ya maaf nih Mbak Tanti. Ya. Mudah-mudahan 3 menit lagi cukup ya Mbak. Ya, ini my last slide ya. Oke, siap. Terima kasih Mbak Tanti. Ya, jadi untuk key takeaways-nya ya, jadi kita tadi lihat ada zaman-zaman dalam internet, Web 1, Web 2, Web 3, kita sekarang sedang berada di Web 3. Tentunya Web 2 juga ada, tapi Web 2 tadi kan sentralisasi. Nah, sementara punya harapan di Web 3 gitu ya untuk ikut bergabung, untuk ikut jadi pemain, baik kita sebagai pengguna maupun kita sebagai developernya gitu. Nah, Kevin Wood yang sudah saya nyebutnya Web3 Marvel ya, dia superhero buat kita gitu, karena dia udah buatin banyak sekali hal-hal yang bagus dan itu semua free ya, semua open source gitu ya. Jadi tersedia di internet. Jadi tugas kita adalah apa? Tugas kita adalah mempelajari gitu ya, mempelajari. Kemudian kalau sebagai industri, misalnya sebagai kayak saya gitu ya, ya kita melihat kira-kira bisa dipakai untuk apa di bisnis saya gitu. Jadi kita harus terbuka ya, harus open minded gitu. Karena biar gimana Web3 is coming ya. Seperti itu. Dan tadi kita lihat fase-fase dalam blockchain itu memang terus berkembang ya, dan saat ini kita baru mulai gitu dengan Web3 ini. Jadi belum ketinggalan kalau kita mau mulai, tapi jangan sampai kita tidak berbuat apa-apa sehingga akhirnya kita jadi memang ketinggalan gitu. Seperti itu Mbak Dila, kira-kira share dari saya. Oke, makasih banyak nih Mbak Tanti. Ya, jadi itu introduction ya, gimana perkembangan blockchain gitu dari fase 1 sampai ke fase 3. Itu mungkin satu pertanyaan aja dari saya ya Mbak Tanti sebelum nanti kita ke sesi kedua, dan untuk peserta yang lain di sini sudah ada 3 pertanyaan, tapi mungkin kita keep dulu untuk di sesi Q&A di akhir. Buat yang lain yang mau bertanya dipersilahkan, seperti saya ingatkan lagi nanti bakal ada 3 penanya terbaik yang akan dipilih oleh pembicara gitu. Jika pertanyaan menarik akan mendapatkan NFT ya gitu. Terkait dengan the power of blockchain gitu Mbak, salah satunya immutable. Di satu sisi itu menjadi power, tapi kok saya lihat apakah ini menjadi suatu kekurangan juga gitu, karena bagaimana karena tadi immutable tadi ya Mbak tidak bisa diperbaiki, sehingga bagaimana sih memvalidasi ketika input data tersebut, siapa validatornya gitu, karena sulit diubah pada akhirnya. Makasih Mbak Tanti. Ya, jadi ya immutability di sini sebenarnya di prosesnya itu adalah sebelum sebuah pencatatan atau sebuah data itu ditulis di blockchain ya, maka harus ada yang signing ya, yang tanda tangan gitu ya.
Jadi kayak kita misalnya mau nulis cek gitu kan, nah harus ada tanda tangannya. Dan ini bisa multi parties. Jadi misalnya kita nih berdua nih Mbak bertransaksi gitu ya, nanti kita harus tanda tangan gitu. Kita berdua yang harus tanda tangan gitu. Jadi istilahnya sebenarnya rekonsiliasi itu terjadi sebelum data ditulis gitu. Ya, dan kalau udah udah nggak bisa dirubah, artinya aku tadinya misalnya kita udah janjian gitu kan, datanya seperti ini ya, terus oke deh, misalnya ternyata Mbak Dila yang punya, yaudah Mbak Dila nulis, tapi kan aku tetap benar nggak yang ditulis gitu ya, seperti itu. Nah kalau di itu nggak seperti itu, jadi ketika kita dua bertransaksi maka data akan disimpan setelah kita berdua ada konsensusnya gitu. Jadi kita sudah mencapai kesepakatan maka baru ditulis. Dan ketika sudah ditulis memang tidak bisa dirubah lagi. Nah, tapi memang benar ya pernah terjadi bahwa data yang ditulis itu ternyata oleh jaringan gitu, oleh network dianggap wah ini ada yang nggak benar nih gitu. Memang berkembang. Nah, yang terjadi adalah blockchain-nya itu kemudian seperti dibelokkan gitu ya. Jadi tapi ini ya terima kasih. Oh iya. Oke. Jadi juga gitu dan ya solusi. Oke. Iya, terima kasih Mbak Tanti untuk penjelasannya. Ini saya sudah mengumpulkan banyak pertanyaan menarik juga, tapi kita keep dulu ya. Oke, kita lanjut ke sesi kedua. Tadi Mbak Tati udah mention sedikit salah satu pengguna blockchain. Sekarang kalau Mbak Tanti ini expertise blockchain-nya, nah sekarang kita akan dengar langsung sharing dari pengusaha yang memang usahanya sudah menggunakan blockchain. Ya. Oke, kita masuk ke sesi kedua, Mbak Octaviana Rombe atau Mbak Baby. Oke, sebelumnya saya izin perkenalkan dulu ya. Pembicara kedua kali ini. Ya, Mbak Baby atau nama lengkapnya Octaviana Sylvia Caroline Rombe. Beliau mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Katolik Parahyangan di Bandung ya di bidang arsitektur dan mendapatkan gelar magister dari The Catholic University of America Washington DC di bidang yang sama di bidang arsitektur. Kemudian saat ini beliau berprofesi sebagai dosen dan juga sebagai pengusaha, gitu. Beliau mengajar di Bina Nusantara University dan saat ini juga beliau sedang melanjutkan studi doktoralnya di University of Malaya, Faculty of Built Environment. Selain menjadi dosen, ini produktif sekali Mbak Baby ini, di tahun 2014 beliau menjadi founder sekaligus direktur utama Kopi Kecil. Cabangnya tidak hanya di Indonesia, tapi juga sudah ada di United Arab Emirates. Dan kalau saya sempat lihat website Kopi Kecil gitu, yang menarik sudah ada pilihan untuk melihat traceability dari Kopi Kecil gitu. Teman-teman boleh coba cek website Kopi Kecil. Beliau juga telah berpengalaman di bidang bisnis kopi, dibuktikan dengan jadi selain di bidang arsitektur, beliau juga punya sertifikat ya di bidang barista skill, brewing, green coffee, sensory skills, and roasting. Gitu. Oke, kita dengarkan langsung sharing dari Mbak Baby. Silahkan Mbak Baby. Selamat sore semua. Saya share screen ya. Izin saya share screen. Silakan, Mbak. Sorry. Udah kelihatan kah? Sudah, Mbak. Iya. Selamat sore, saya Baby Rombe, biasa saya dipanggil Baby. Saya founder dari Kopi Kecil. Mungkin banyak teman-teman yang belum pernah dengar siapa sih si Kopi Kecil ini, gitu.
karena memang kami lebih fokus beroperasi di United Arab Emirates daripada di Indonesia. Jadi saya mau memperkenalkan sedikit siapa sih kopi kecil ini gitu. Ini sedikit timeline-nya kopi kecil. Kami berdiri tahun 2014 di Yogyakarta. Kecil banget, makanya namanya kopi kecil. Udah gitu di tahun 2017 kami bekerja sama dengan salah satu partner kami yang sekarang ada di Uni Arab Emirates. Kami membuka 2 outlet, yang pertama di The Marina Mall Abu Dhabi, dan yang kedua ada di daerah Musafa di Abu Dhabi juga. Lantas di 2020 pada saat COVID melanda, kami membuka 3 outlet kami yang ketiga, yaitu di Mubadala Headquarters, juga di Abu Dhabi. Sekarang kami sedang mempersiapkan outlet kami yang keempat di Al Ain, juga di Uni Arab Emirates. Dan di awal tahun 2021, ketika COVID juga, gitu ya, semua orang sibuk menutup counternya. Kita justru berpikir kayaknya this is the time buat kita untuk menjajaki sesuatu yang baru yang kita sebut dengan Green Bean Hub. Jadi kami membuka Dubai Green Bean Hub untuk Indonesia Coffee saja di Dubai, di daerah Freestone untuk storage dan office. Ini mungkin bisa dilihat foto-fotonya sedikit. Ini adalah beberapa foto kami. Kalau yang di kiri atas itu di Jogja, lantas di bawah itu roastery kami yang ada di Jakarta, lantas yang sebelah kanan itu atas itu roastery kami yang ada di Musafa, yang bawah itu adalah outlet kami yang ada di Marina Mall Abu Dhabi. Sedikit gambaran yang saya mau kasih lihat tentang single origin kopi yang ada di Indonesia. Jadi secara garis besar ini adalah kopi-kopi yang kami develop untuk kopi kecil gitu. Ada di beberapa daerah di Sumatera. Kami punya Land of Rencong, yaitu adalah kopi dari Gayo, kami punya kopi dari Mandailing, kami juga ada kopi dari Pagar Alam, lantas kami punya kopi dari Jawa Barat yang kami sebut dengan Blue Peacock, kami punya Java Brown yang dari Jawa Tengah, kami punya Land of Kintamani dari Bali, kami juga punya Land Kolnusa dari Flores. Lantas kami punya Toraja yang kami sebut Spice Toraja. Kami punya yang paling jauh adalah dari kami sebut Black Cendrawasih atau dari Papua. Terakhir kami udah punya juga beberapa partner petani yang berasal dari Kalimantan. Ini kurang lebih seperti ini produk-produk kami gitu ya, kopi kecil roasted beans. Nah, ini sebenarnya adalah saya mau menyebutkan sedikit banyak permasalahan teman-teman dari prosesor kecil yang ada, kopi yang ada di Indonesia. Permasalahannya yang pertama adalah harga yang cukup tinggi, yang sulit banget bersaing dengan teman-teman dari Brasil atau Ethiopia atau Vietnam. Harga kopi Indonesia cukup tinggi, ditambah lagi karena juga harga untuk pengiriman dari Indonesia ke beberapa negara di luar Indonesia yang cukup mahal. Lantas yang kedua adalah kualitas yang tidak seragam, jadi kadang-kadang kalau harvesting pertama bagus, yang kedua jelek gitu. Atau kadang-kadang kalau petani 1 dan petani 2 kualitasnya tidak seragam. Lantas yang ketiga adalah jumlah yang terbatas untuk kualitas yang seragam tadi. Jadi untuk mendapatkan kualitas yang seragam ini susah banget karena jumlahnya sangat terbatas gitu. Jadi setiap batch itu almost different gitu. Jadi batch 1 sama batch 2 itu biasanya beda gitu. Agak sulit buat kita untuk mendapatkan batch masing-masing batch dengan kualitas yang sama.
Lantas yang keempat adalah keterbatasan tim pemasaran karena kendala bahasa dan budaya. Dan inilah yang kemudian kita mencoba dari keempat permasalahan yang kita hadapi ini, kita ingin membuat suatu ekosistem di mana teman-teman petani yang bekerja sama dengan kami gitu bisa merasakan kemudahannya, bisa merasakan manfaatnya gitu ya, dengan cara dengan menggunakan teknologi yang tepat. Nah, ini kurang lebih peta cita rasa dan aroma kopi yang ada di Indonesia berbeda-beda gitu ya. Dan ini yang menurut saya, yang menurut kami di Kopi Kecil adalah merupakan kekuatan dari kopi Indonesia. Kita nggak bisa menjual hanya kopi Arabica saja dan kemudian menyebutnya kopi Indonesia, tapi kita justru harus menjual dengan keberagaman ini gitu, keberagaman contohnya aja Arabica dari Gayo ya kita sebut Arabica Gayo, Arabica dari Papua akan kami sebut Arabica Papua, jadi tidak hanya kopi Indonesia saja begitu. Dan untuk ini tentu saja perlu strategi yang tepat. Nah, ini kemudian kami come up dengan skema yang secara garis besarnya seperti ini. Tapi sebenarnya ini yang saya share adalah benar-benar skema rough-nya gitu ya, secara garis besar supaya teman-teman semua bisa paham. Tapi sebenarnya ini is more complicated daripada yang saya share di skema ini. Gitu. Jadi yang pertama adalah ini adalah kopi-kopi dari petani. Dari berbagai petani kami yang ada di seluruh Indonesia, yang merupakan small lots farmers, jadi hasil taninya itu kecil-kecil dan banyak gitu, jadi jumlah petaninya banyak banget, kemudian diproses oleh prosesor kopi yang juga jumlahnya banyak, nggak cuma 1 atau 2 saja, tapi berbeda-beda di setiap kota. Nah, kemudian di sini setelah ini kami akan mengkurasi. Nah, kurasi ini pun kami biasanya dulu 2 tahun atau 2 tahun ke belakang kami melakukannya secara manual, dan ini luar biasa sulit banget buat kami untuk bisa mengkurasi secara manual dan konsisten gitu. Dan akhirnya kami berpikir kayaknya ini saatnya teknologi harus dipergunakan dalam bisnis ini. Nah, sehingga akhirnya di akhir 2021 kami bekerja sama dengan salah satu perusahaan di Singapura namanya Profile Print, dan sekarang kami melakukan semua kurasi kami menggunakan artificial intelligence dengan menggunakan satu alat yang kita sebut dengan Profile Print, dan ini markasnya di Singapura. Sekarang kami menjadi seperti perwakilan untuk Indonesia. Nah, inilah ekosistem yang kemudian sedang kami bangun gitu. Dan kemudian dari sini setelah kopi dikurasi, maka kopi ini akan dilakukan pengiriman, dan berarti dari pengiriman dari petani sampai dengan pengiriman ini ada proses financial kan, bagaimana pembiayaan dan sebagainya gitu. Nah, setelah itu baru masuk ke Green Bean Hub kami yang ada di Dubai. Nah, baru setelah ini kami lakukan pemasaran baik dalam bentuk green bean atau dalam bentuk kopi yang sudah di roasted. Jadi simpelnya seperti ini, gitu ya. Jadi simpelnya ada beberapa step yang harus kita lewati, dan inilah kami kemudian buat kami proses ini tidak semudah yang kita lihat di skema ini gitu, sehingga kami memerlukan bantuan yang untuk bagaimana memastikan bahwa setiap step ini berjalan dengan berjalan dengan sempurna sesuai dengan keinginan kami dan keinginan buyer gitu ya. Jadi disinilah kami menggunakan yang kita kemudian sebut dengan blockchain gitu. Jadi di setiap tahap ini akan dikonfirmasi. Jadi misalnya di tahap petani, ketika dia mengirimkan ke prosesor, kami akan menginput semua datanya ke dalam satu data source yang sudah disiapkan untuk blockchain.
Nah, kemudian nanti setelah ini dikonfirmasi, kami akan melakukan yang disebut dengan kurasi, dan pada saat kurasi ini keluar, kami akan mengkonfirmasi lagi bahwa ini benar dan ini memang sesuai dengan data yang sebelumnya dan prosesor gitu. Dan setelah ini dikonfirmasi dan sudah bersertifikasi sesuai dengan kurasi yang kami lakukan dengan menggunakan artificial intelligence ini, kemudian baru kami masukkan di dalam gudang kami di Jakarta. Jadi ini ada beberapa step gitu. Dan semua step ini karena menggunakan blockchain semuanya bisa tertracing dengan baik gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman sempat mampir di website kami gitu ya, kopi kami itu bisa dilihat kapan sih dia panennya, kapan sih di prosesornya, di processingnya gitu ya. Habis itu kapan dia dikurasi dan apa aja sih sertifikat yang dimiliki oleh kopi kami. Kemudian kapan dia masuk di gudang dan kapan dia akan ada di Green Bean Hub kami yang ada di Dubai. Begitu. Memang kami sedang melakukan develop bersama-sama dengan Mbak Tanti untuk blockchain ini. Memang yang kami lakukan baru sampai di sini nih, baru sampai di Green Bean. Dan kami akan melakukan lagi tahap berikutnya yang kita masuk ke tahap ketiga, yang kita sebut tahap ketiga, yaitu di mana traceability itu bisa terlihat mulai dari petani sampai dengan kopi itu di roasting, dan bahkan tahap berikutnya kami ingin kopi ini bisa dilihat mulai dari petani, processing, kurasi, shipment, roasting sampai dengan diminum gitu. Nah, inilah yang mungkin menurut saya blockchain bisa membantu kami di Kopi Kecil dalam melakukan traceability supply chain kopi kami gitu. Seperti itu. Untuk sekarang memang kita masih melakukannya hanya untuk kopi kecil. Tapi kalau misalnya insya Allah gitu ya, kalau misalnya memungkinkan, kalau misalnya ini sudah berjalan dengan baik, kami sih rencananya pengen mengajak juga teman-teman yang memang mempunyai kopi dan ingin masuk ke dalam ekosistemnya kami akan welcome banget gitu. Jadi kita bisa sama-sama mengembangkan kopi Indonesia gitu ya, secara lebih lebih terbuka gitu. Mulai jadi semua orang bisa lihat petaninya ada di mana, prosesornya ada di mana, udah gitu kapan di harvestnya, kapan di processingnya dan sebagainya gitu. Mungkin di program ini saya menyebutnya adalah kopi gotong royong. Ini adalah memang skema besarnya kita gitu, pada saat kita mau mengembangkan ekosistem ini adalah kami pengen kopi ini harus dilakukan secara bergotong royong. Kalau enggak rasanya impossible banget kita Indonesia gitu bisa masuk ke pasar internasional dengan menggunakan traceability yang harganya cukup ekonomis gitu ya, dan buyer kita di luar negeri bisa mengetahuinya secara sangat detail gitu. Tanpa melakukan kopi gotong royong kita nggak bisa rasanya melakukan ini gitu. Mengingat harga untuk blockchain itu nggak murah gitu. Sebelum kami mendevelop dengan Mbak Tanti di Inamart gitu, sebenarnya kita sudah beberapa kali mencoba menjajaki blockchain dengan beberapa teman-teman di developernya blockchain gitu, dan ternyata harganya luar biasa mahalnya dan saya kaget-kaget gitu. Sampai kemudian saya datang dengan Mbak Tanti, aku perlu traceability, aku perlu mengembangkan blockchain, tapi aku cuma punya very minim budget gitu. Jadi akhirnya kita berusahalah mencari jalan keluar gitu. Bagaimana sih caranya menjembatani ini gitu kan? Menjembatani ini gitu. Dan nanti gitu ya, kalau misalnya semuanya lancar ya Mbak Tanti ya, kita bisa teman-teman bisa bergabung nih di ekosistem ini gitu, seperti itu. Mungkin itu aja dulu yang saya akan share. Kemudian oke, itu aja. Kalau ada yang mau pertanyaan, di nomor telepon saya dan sebagainya. Oke, terima kasih.
Ya, terima kasih sekali nih Mbak Bibi untuk sharingnya, juga motivasinya ya, bagus sekali terkait kopi gotong royong yang ternyata dikembangkan tidak hanya untuk bisnis beliau saja, tapi untuk dan mengajak di sini para pengusaha kopi lainnya. Sudah banyak pertanyaan juga sebenarnya Mbak Bibi dari teman-teman pengusaha kopi lain. Tadi sudah ada yang pengen reach out Mbak Bibi juga, sudah terjawab berarti ya, kemana harus menghubungi Mbak Baby, tadi ada di slide terakhir. Nah, mungkin sebelum sesi diskusi ya. Sorry, aku share lagi, tadi ada yang nanya. Oh iya, siap. Iya, ada yang nanya, betul Mbak Baby. Mana ya? Ini. Iya, kalau ya silakan boleh dicatat. Mas Ismail, tadi sepertinya banyak tuh. Ya, Mas Ismail, tadi juga ada beberapa pengusaha kopi lain yang ingin memulai dan bingung dari harus dimulai dari mana gitu. Saya juga mulai dari nol kok, dari nggak tahu apa-apa itu blockchain gitu ya. Saya belajar juga by time gitu, step by step gitu. Oke, udah cukup mungkin ya. Makasih. Ya, makasih Mbak Baby. Kemudian tadi kan Mbak Baby mengajak juga nih pengusaha kopi lainnya untuk bergabung mengembangkan blockchain gitu ya Mbak. Saya pernah baca paper di bidang manajemen gitu ya Mbak, terkait blockchain for traceability katanya di tahun 2015, saya lupa papernya, tapi ada di Elsevier gitu. Menurut penelitian ternyata konsumen itu mau membayar lebih untuk produk yang lebih mereka percayai, artinya ada traceability-nya, mereka yakin itu produk asli gitu, sumbernya dari mana. Mereka mau membayar lebih untuk produk seperti itu dibandingkan untuk membeli produk yang lebih high quality, seperti misalkan kalau di buah-buahan, misalkan daripada produk yang organik gitu, traceability itu lebih lebih diharapkan oleh konsumen. Kalau dari pengalaman Mbak Baby sendiri, bagaimana setelah menerapkan blockchain terhadap pengembangan bisnis kopi kecil? Oke. Mungkin masih terlalu dini gitu kalau saya mau bilang bahwa tanggapannya seperti ini gitu ya, karena memang kita juga baru masuk ke step kedua di blockchain gitu ya, baru sampai farmers to green bean gitu ya, belum sampai ke roasting dan minuman gitu kan. Mungkin masih terlalu dini kalau saya bilang seperti apa, saya mengklaim seperti ini, tapi mungkin saya sharing aja pengalaman saya adalah ketika kita memiliki traceability dari blockchain adalah yang pertama adalah mudah sih. Jadi kalau misalnya kami punya buyer mencari suatu beans tertentu, kita tuh tinggal sharing, kita punya QR code dan mereka bisa lihat semuanya gitu. Jadi kita nggak perlu panjang-panjang gitu ngejelasin gitu. Sebenarnya itu sih yang buat kita sekarang bisa gitu, lebih mudah gitu. Kalau dibilang lebih mahal, mungkin menurut saya belum sih. Aku merasakan belum ada manfaat perbedaan harga antara yang punya traceability sama yang enggak sekarang ya, gitu ya. Tapi yang pasti adalah kemungkinan orang untuk membeli itu lebih tinggi daripada nggak punya gitu. Dengan harga yang sama, mereka lebih pilih yang jelas gitu. Oh ini loh, gitu. Ini jelas gitu ya. Jadi yang ini sementara yang dia beli entah dari mana petaninya, entah dari mana prosesornya gitu ya. Jadi menurut aku traceability lebih memungkinkan orang untuk memudahkan untuk mengkonfirmasi. Gitu. Konfirmasi bahwa ini originnya benar gitu ya. Gitu. Dan ini panenannya benar di 2021 misalnya gitu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Baby untuk penjelasannya. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mungkin saya ajak kembali Mbak Tanti untuk hadir bertiga di sini. Kita foto bersama dulu ya Mbak, kenang-kenangan. Aba-aba dari, oke, siap. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tanti dan Mbak Baby. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebenarnya ini banyak sekali pertanyaannya. Sudah ada 15 pertanyaan
gabungan dari yang di Q&A sama chat gitu. Mungkin tidak akan semua bisa kita jawab hari ini, tapi tidak masalah, yang tidak terjawab pun tetap bisa dipantau oleh Mbak Tanti dan Mbak Baby ya gitu, untuk pemilihan nanti 3 penanya terbaik gitu, yang paling menarik. Oke. Nah ini mungkin pertanyaan untuk Mbak, mungkin bisa dijawab dulu oleh Mbak Baby, pengalaman Mbak Baby dalam hal traceability, kemudian nanti mungkin ditambahkan oleh Mbak Tanti. Pertanyaan dari Mas Gatot, apakah traceability hanya bisa dilakukan dengan blockchain? Kalau tidak, apa keuntungannya dengan blockchain traceability? Apakah Mbak Tanti pernah coba menggunakan teknologi lain selain blockchain untuk traceability? Aku ya, Mbak. Oh iya, silakan ya Mbak Baby. Ya, Mbak Baby. Kalau aku terus terang, ini adalah pertama kali kita melakukannya dengan menggunakan teknologi ya. Sebelumnya traceability itu kita lebih ceritanya lebih bercerita gitu, jadi menceritakan gitu. Jadi misalnya nih kita punya kopi dari Papua gitu ya. Jadi kita akan bilang, oh ini adalah harvesting season tahun sekian. Jadi kita bercerita gitu. Jadi mungkin orang lebih melihat kepercayaan itu pada person siapa yang ngomong gitu. Jadi kalau kadang-kadang kalau dia lihat aku, biasanya mereka ngobrol sama aku langsung gitu, mereka akan percaya, oh karena aku foundernya Kopi Kecil ya kan. Gitu. Tapi begitu kadang-kadang sales aku aja gitu ya, mereka langsung really gitu ya, kayak gitu ya gitu. Jadi ya biasanya aku harus turun tangan sendiri, oh ini loh gini, ini. Nah kami berharap sih kalau dengan menggunakan blockchain akan lebih mudah ya buat kita melakukan, karena itu kan semuanya real time kan, gitu. Jadi dan ada apa namanya istilahnya tuh ada konfirmasinya gitu kan, dan itu buat kita itu membantu banget sih. Jadi bisa lebih cepat untuk orang bisa melihat traceability-nya tanpa harus kita panjang banget bercerita gitu. Oke, ya makasih Mbak Baby ya. In point menurut saya jawabannya sudah sangat menjawab. Apakah ada tambahan mungkin dari Mbak Tanti dari sisi teknologinya gitu yang belum terjelaskan? Mungkin ada tambahan dari Mbak Tanti? Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya Pak Gatot. Suara saya terdengar? Terdengar Mbak. Oke. Ya, jadi memang ada teknologi lain yang digunakan untuk pencatatan blockchain ya. Tapi ya tadi yang lain itu sentralisasi gitu kan. Jadi sekarang kembali ke apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh bisnisnya. Jadi kalau dalam hal ini untuk kopi kecil kan memang untuk kebutuhan ekspor ya. Jadi kalau misalnya harus menggunakan sistem-sistem yang sentralisasi, itu biayanya kemungkinan besar malah akan lebih besar ya dibandingkan dengan cara menggunakan blockchain ini gitu, karena data yang disampaikan kepada klien itu nggak perlu dijaga security-nya. Jadi misalnya kalau misalnya servernya itu mau dibuka gitu kan untuk para partners gitu kan, berarti kan harus mengurusi security dan sebagainya, dan itu dan mempunyai server sendiri gitu ya, dan itu nggak murah gitu biayanya. Mungkin itu jawaban saya. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Mas Gatot. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Tadi karena keterbatasan ini pertanyaannya terus bertambah gitu. Mudah-mudahan peserta dan untuk nanti pemilihan peserta terbaik itu pengumumannya akan ada di akhir acara. Jadi mohon untuk tetap stay sampai acara berakhir. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Irawan. Beliau dan timnya sepertinya ingin berencana mengembangkan sistem traceability atau keterlusuran rantai pasok kopi untuk dikirim ke Korea Selatan. Kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk pengembangan ekosistem blockchain tersebut? Mungkin Mbak Baby mau menjawab terlebih dahulu dari pengalaman Mbak Baby untuk kopi kecil. Pertama ya, agak ribet sih, harus jujur ya. Aku ngomong agak ribet karena kita men-switch sesuatu yang
udah traditionally dilakukan oleh teman-teman petani kita secara manual gitu ya. Jadi itu mungkin agak ribetnya adalah men-switch cara berpikir dulu. Itu yang ribetnya. Kalau ngumpulin data aja mungkin gampang ya. Oke, kasih tahu kalian teman-teman panen tanggal berapa, tahun berapa. Tapi kan itu nggak akan sustain kalau mereka nggak paham maksudnya apa sih gitu. Kenapa sih saya harus lapor-lapor gitu kan? Gitu, maksudnya gitu. Nah itu maksud saya jadi yang pada waktu kita mau masuk ke blockchain itu sebenarnya yang lama dan ribetnya adalah men-switch dulu cara berpikir teman-teman di dalam satu rantai itu bahwa ini loh teknologi yang kita akan pakai supaya segala sesuatunya tercatat dengan rapi gitu ya, dan bisa dikonfirmasi real time gitu tanpa bisa dirubah-rubah lagi gitu ya, sehingga semuanya menjadi sesuatu yang jelas gitu. Nah, cara men-switch itu harus tertanam dulu tuh dari awal kopi itu dipanen gitu. Sehingga jadi teman-teman tuh melakukannya dengan pengertian ya, maksudnya bukan cuma mau masukin data saya panen tanggal sekian kilo itu kan ribet ya. Kalau misalnya dilihat ribetnya ribet kan gitu. Nah, cara men-switch dulu cara teman-teman itu berpikir sih. Jadi yang perlu dilakukan oleh teman-teman yang tadi mau ekspor ke Korea adalah men-switch dulu, memberikan pengertian dulu ke teman-teman yang ada di farm gitu ya, di pertaniannya gitu, bahwa ini loh perlunya blockchain dan apa yang harus mereka lakukan gitu. Itu sih. Ya, oke. Cukup banyak sebenarnya ngelihat ada beberapa perusahaan sudah menggunakan blockchain gitu ya. Tapi kok aku melihat ya itu karena switch otaknya teman-teman itu belum di switch gitu ya, bahwa ini loh pentingnya itu, jadi sehingga hanya sebatas kayak data-data login doang gitu. Tanggal sekian ini, tanggal sekian, untuk habis itu untuk apa gitu kan. Nah, itu dulu tuh menurut aku yang harus dipahami dulu sih. Oke. Ya, makasih Mbak Bibi untuk jawabannya. Mudah-mudahan cukup menjawab Mas Irawan dan mungkin nanti bisa bergabung ya dengan Kopi Gotong Royong, program Kopi Gotong Royongnya Mbak Bibi. Mungkin ada tambahan dari Mbak Tanti dari sisi teknologinya, apa sih yang perlu dipersiapkan jika pengusaha kopi mau memulai masuk ke teknologi blockchain? Baik, mungkin tidak spesifik ya untuk Pak Irawan, kayaknya ada beberapa yang bertanya tentang bagaimana sebenarnya untuk memulai gitu ya. Betul. Jadi, ya tentunya yang pertama ini sebenarnya dengan Mbak Baby dan juga dengan TFN gitu ya, kita membangun yang kita namakan kolaborasi riset gitu ya. Jadi karena memang blockchain itu masih banyak sekali yang kita perlu pelajari, jadi kita memang sebaiknya menggunakan network gitu ya. Kita bersama-sama yang punya tujuan sama, yaitu ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya teknologi yang baru ini, ya, teknologi blockchain ini, sebaiknya kita tadi ya ikut dalam kolaborasi riset. Dan saat ini Teaching Factory Network ya atau P2MS ITB yang disponsori oleh P2MS ITB ini bisa menjadi wadah gitu bagi teman-teman untuk berdiskusi. Oke, nanti mungkin bisa lihat bisa mengisi formnya ya. Ada kan ya kalau nggak salah formnya website Teaching Factory Network-nya untuk tadi berdiskusi lebih lanjut. Nah, kembali ke pertanyaannya, tentunya yang pertama kali harus dilakukan itu adalah pemilihan dari platform blockchain-nya. Blockchain itu memang masih seperti pulau-pulau ya sekarang ini. Jadi kalau misalnya kayak anggaplah kita misalnya mau bikin menu, misalnya mau masak, bikin pizza gitu ya. Nah kan dapurnya harus kita pilih dapur yang Eropa gitu ya, jangan misalnya dapur atau Amerika gitu, jangan misalnya dapur Indonesia bikin pizza, kan kurang pas gitu ya, misalnya sebagai contoh gitu. Jadi kita harus lihat blockchain-nya yang kita akan perlukan itu seperti apa. Nah, pemilihan blockchain itu sendiri ini juga banyak ditanyakan gitu. Ada beberapa faktor ya. Jadi yang pertama tuh tentunya biaya gitu kan, karena penggunaan blockchain itu
dibayarnya setiap transaksi. Makanya istilahnya ada transaction fee gitu ya. Jadi kalau bedanya dengan komputer biasanya server biasa, atau misalnya kita mau bikin aplikasi, kita berlangganan gitu ya. Kalau di blockchain ini nggak seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan baru kita membayar, dan membayarnya dengan transaction fee. Nah, transaction fee ini yang memang agak tricky ya, karena nilainya itu naik turun, tapi tetap aja kita bisa melihat, memantau gitu berapa sih sebenarnya harga-harganya. Nah, itu pertama. Kedua, tentunya kita speed ya, masalah speed. Nah, tergantung nih mau untuk apa. Kalau kayak di kopi kecil kan nggak perlu cepet-cepet banget istilahnya gitu ya. Jadi misalnya beberapa dicatat, kemudian beberapa detik menunggu gitu, itu nggak masalah gitu, atau mungkin bahkan sampai menit gitu ya, mungkin masih nggak masalah. Tapi kalau misalnya penggunaannya untuk transaksi yang cepat gitu ya, nah itu kan nggak mungkin gitu. Nah, jadi itu menentukan. Jadi kita bisa lihat blockchain platform yang sekarang tuh udah mereka punya di websitenya mereka biasanya memberikan data-data itu. Yang ketiga, dan mungkin ini yang agak sulit ya kita tahu, adalah sebenarnya ini memang decentralized platformnya, atau jangan-jangan di belakangnya itu mungkin hanya ada di bawah dari 20 server gitu yang mendukung blockchain tersebut gitu ya. Jadi kalau ini mungkin agak teknis, dan kembali tadi saya sampaikan bahwa ya kita bareng-bareng aja gitu ya kalau memang kita mau menggunakan ini. Dan saya sebenarnya juga sebagai misalnya bisa dibilang orang yang lebih dulu gitu ya mendalami blockchain, kan nggak sendiri, banyak juga teman-teman perusahaan-perusahaan sekarang bisa dibilang konsultan atau developer blockchain ya yang mulai ada di Indonesia gitu, karena demand-nya memang mulai ada gitu. Jadi dari sisi lain biasanya yang jadi pertanyaan itu adalah regulasi ya. Nah, kalau untuk koperasi ini dalam hal ini di kopi kecil atau koperasi kopi gitu kan, kebetulan sekali memang sekarang ada regulasi baru gitu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi ini juga penting ya kita tahu gitu, karena tentunya kan kita maunya berbisnis yang legal gitu ya. Kalau kita bicara bisnis yang modelnya memang fully digital gitu ya, seperti misalnya game gitu ya, atau metaverse gitu ya, itu mungkin akan beda lagi gitu pendekatannya. Tapi kalau untuk blockchain dan yang lebih for business, tentunya kita harus memperhatikan regulasinya gitu. Seperti itu, Mbak Dila. Ya, terima kasih jawabannya. Ini menjawab beberapa pertanyaan ya. Tadi tidak hanya satu pertanyaan, tadi juga ada yang bertanya tentang regulasi gitu. Mudah-mudahan terjawab. Terima kasih Mbak Tanti. Mungkin ini bisa langsung dijawab juga oleh Mbak Tanti lagi. Pertanyaan dari Mbak Mira. Ini untuk suatu bisnis yang memerlukan tingkat keamanan yang tinggi nih Mbak. Untuk tingkat keamanannya bagaimana? Misalnya tadi itu ada contoh sertifikat tanah. Apakah token sertifikat tanah tersebut bisa aman dan tidak akan diambil oleh pihak-pihak yang tidak berhak? Misalnya ada resiko di-hack gitu, atau mungkin ada data-data rahasia yang seharusnya tidak dilihat oleh pihak lain gitu. Mungkin untuk kasusnya Mbak Baby nanti gitu mungkin bisa dijawab. Oke, mungkin oleh Mbak Tanti dulu. Untuk tingkat keamanannya gitu Mbak. Contohnya tadi terkait kayak sertifikat tanah gitu ya Mbak. Ya, ya. Baik, terima kasih pertanyaannya, ini bagus sekali. Iya. Sekalian saya juga kalau nggak salah tadi ada yang bertanya juga tentang matematik ya, tentang bagaimana menjelaskan secara matematis ya tentang blockchain ini, karena terkait sebenarnya. Nah, tadi di dalam komponen 5 komponen yang tadi kita pelajari itu ada tentang encryption ya. Jadi ini salah satu adalah private dan public key ya. Jadi ketika kita menyimpan sebuah data di blockchain itu akan dienkripsi ya oleh private key dari ya. Kalau misalnya anggaplah di sini tadi bicara BPN ya, maka yang mengenkrip data akan dienkripsi menggunakan private key dari BPN ya. Jadi sangat terjamin, artinya
yang pasti data itu seperti dapat legalitas gitu ya dari BPN. Nah, kemudian untuk membuka datanya ya, jadi misalnya sertifikat itu punya saya, maka yang bisa buka itu hanya saya dengan private key saya, karena tadi oleh BPN data yang sudah dienkripsi oleh BPN itu akan dikirim ke rekening saya gitu, jadi rekening publik saya ya, jadi ada public key-nya gitu. Nah, jadi yang bisa membuka data yang ada di public key saya hanya saya, karena hanya saya yang punya private key-nya gitu. Ini kalau di dalam fungsi matematik ya mungkin istilahnya non repudiation gitu. Mungkin Pak ya, Pak siapa tadi ada yang bertanya, Pak Indra ya. Pak Indra. Ya, jadi itu tentang pertama. Nah, yang kedua adalah hashing ya. Jadi hashing di sini adalah untuk menunjukkan apakah data yang disimpan di blockchain itu ada yang merubah ya. Jadi tempered evidence istilahnya ya. Nah, di sini hashing digunakan untuk membungkus secara satu arah. Jadi kalau kita misalnya seperti misalnya paspor gitu ya, ketika misalnya mau dicek apakah ini paspor saya, maka akan dicek dengan sidik jari gitu misalnya kan. Nah, sidik jari saya ini sudah pasti kalau disamakan dengan sidik jari yang ada di paspor, oh ini sama, berarti ini memang paspor saya gitu. Tapi orang tidak bisa tahu dengan melihat hanya paspor aja gitu, nggak bisa tahu itu bahwa ini sidik jarinya Tanti gitu kan ya. Nah, jadi hash ini digunakan di dalam blockchain untuk memastikan bahwa data yang disimpan di blockchain itu tidak ada yang merubah, karena nanti sidik jarinya atau hasil dari hashnya itu akan sama seperti itu. Mungkin itu yang jawabannya. Ya, jadi sebenarnya sangat aman ya. Nah, kalau sering dengar misalnya ada hacking yang terjadi gitu ya, itu sebenarnya terjadinya di luar blockchain. Jadi mungkin ini pembicaraan yang panjang, tapi terima kasih pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Mira tadi ya. Mudah-mudahan terjawab. Mungkin Mbak Baby mungkin mau menambahkan dari pengalaman Mbak Baby, apakah semua data itu di-share tadi yang dari sehingga bisa dilihat oleh konsumen, atau ada beberapa data yang bisa disembunyikan? Kalau yang saya masukin di data untuk blockchain sih kita akan share. Memang itulah tujuannya kita untuk supaya orang bisa lihat ya kan. Jadi memang kalau yang kita masukin ya semua bisa lihat gitu. Ya. Okay. Tapi Mbak Dila, kalau aku lihat dari pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya kan ada beberapa teman-teman yang dari kopi. Betul Mbak Baby, ya. Yang zero knowledge tentang zero knowledge bro. Ya, cuman pokoknya udah deh, pokoknya gue mau ikut punya blockchain, oke, biar bisa jualan lebih baik gitu kan, sebenarnya simpelnya begitu ya buat kita yang jualan kopi nih. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin teman-teman yang mungkin pingin punya traceability supaya bisa jualan lebih baik gitu ya bisa kontak aku atau kontak Mbak Tanti. Nah, nanti kita bantuin gitu. Ya, soalnya kalau pengalaman aku sendiri nih waktu dengar kata blockchain, aduh ini blockchain apa sih ini gitu ya. Aduh ini apa sih ini? Habis itu buat aku sesuatu yang baru, dan kalau aku ikut-ikutan belajar cara buatnya, habis itu ininya itu membuat hidupku tambah sulit. Jadi lebih baik yuk kita sama-sama bareng-bareng kita bikin ekosistem yang baik untuk kopi Indonesia. Ya, kita gabung aja gitu, bikin sama-sama nih gitu ekosistem ini bareng gitu. Bisa hubungi aku, bisa hubungi Mbak Tanti dan gitu. Join aja gitu. Jadi daripada mikirin ilmu matematika pula gitu ya, menjualan kopi pula gitu kan. Iya. Ya, itu ya, makasih Mbak Baby. Betul tadi untuk para pengusaha kopi, Mbak Baby sudah mengajak gitu ya untuk bareng-bareng ngembangin blockchain bersama yang untuk kebermanfaatan bersama gitu. Silahkan nanti menghubungi Mbak Baby. Tadi Mbak Baby juga sudah share nomor kontaknya. Tadi ada yang menanyakan apakah materi boleh di-share kepada peserta. Setidaknya kalau dari panitia itu recordingnya nanti
akan dikirim melalui email ya gitu. Tapi kalau untuk materi, apakah Mbak Baby dan Mbak Tanti berkenan kalau materinya juga kita share ke peserta? Nggak masalah. Nggak masalah sih kalau. Oke, siap. Nah, kalau gitu nanti kirim aja sekalian ya lewat email mungkin. Lewat email. Oke ya, bersama dengan rekamannya. Dan juga mungkin bisa sekalian nanti juga kan teman-teman akan dapat sertifikat gitu. Makanya nanti setelah akhir acara, tolong jangan lupa mengisi feedback. Itu sudah dikirimkan linknya. Hanya teman-teman yang mengisi feedback nanti di akhir baru akan ditanya mengenai apa namanya data untuk disertifikat gitu. Baru sertifikat bisa dikeluarkan. Oke. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 5.30 gitu ya, maka kita perlu akhiri sesi kali ini, tapi mudah-mudahan sesi webinar atau edukasi blockchain dari Kampus X ini tidak berakhir di sini, juga kolaborasi khususnya untuk pengembangan blockchain untuk kopi juga tidak berakhir di sini. Teman-teman bisa follow up ajakan dari Mbak Baby dan Mbak Tanti, pun juga buat teman-teman yang punya usaha lain yang tidak terkait dengan kopi bisa mengembangkan blockchain, ataupun juga akademisi tadi Pak Indra ya yang curious bagaimana matematik digunakan di blockchain, bisa cek website Kampus X. Di sini nih, Teaching Factory Network, bisa search ini, Teaching Factory Network, P2MS ITB. Kita punya program kuliah, instrukturnya Mbak Tanti, bagaimana membuat blockchain, dan juga ada sesi magang kalau misalkan ingin tahunya bagaimana melakukan riset dari knowledge keilmuan blockchain sampai bisa diterapkan di berbagai bidang gitu. Ya, oke. Selanjutnya, sebelum saya kembalikan kepada MC, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mbak Tanti dan Mbak Baby atas waktu dan ilmunya yang sudah dibagikan pada kesempatan kali ini. Juga terima kasih untuk atensi dari para peserta. Gitu. Tunggu kehadiran program edukasi lainnya. Oke, saya kembalikan kepada Nita sebagai MC. Ya, terima kasih. Kemudian tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum acara ini kami